Shalom Bapak dan Ibu jemaat sekalian, selamat pagi. Mari kita mempersiapkan diri di dalam peribadatan kita hari ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kiranya dalam damai penyertaan Allah beserta dengan kita di dalam ibadah Minggu tanggal 5 Juli 2020 hari ini. Mari kita mempersiapkan diri dalam ibadah ini dalam nyanyian Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 3. Allah hadir bagi kita. Dalam nyanyian ini kita diingatkan bahwa kehadiran Allah adalah kehadiran yang nyata di dalam hidup sanubari kita. Mari kita bernyanyi bersama. Melimpah
dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita diajarkan kembali untuk bersikap rendah hati, ramah, dan lemah lembut di dalam proses perubahan dan pemulihan yang diperhadapkan dengan pertentangan dan penolakan. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini bermakna di dalam jejak langkah kita. Kita memanjatkan pujian dari Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil, karena Tuhan memanggil kita untuk mengikut teladan kasih-Nya. Bapak dan Ibu jemaat sekalian, kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan-Mu ketika diri kami, baik sebagai pribadi ataupun persekutuan gereja-Mu, tidak dapat meneladani terang kasih-Mu dalam hidup kami. Saat kami jatuh kembali dalam jurang dosa yang sama, ampunilah kami Tuhan dalam kebebalan hidup yang kami jalani. Kuatkan kami untuk dapat diperbarui dalam kehidupan hari baik sebagai pribadi ataupun persekutuan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan berserah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 28 ayat 1, 2, dan 4. Ya Yesus, tolonglah.
Sebuah lagu yang meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menolong diri kita yang lemah. Bapak dan Ibu jemaat sekalian, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita yang berdosa, firman Tuhan di dalam Mazmur 116 ayat 5-7, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta dengan saudara.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk memohon kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keluh kesah umat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada saat ini, meskipun dalam ibadah virtual ini, ibadah yang mungkin kami tidak bersentuhan langsung, tidak berjumpa langsung bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan nyata dalam persekutuan kami. Utamanya Tuhan di saat kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapa di surga dengan urapan Roh Kudus, kami bisa mengerti, mengetahui, memahami, dan menghidupi serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah melalui hamba-Mu, dengan percaya urapan Roh Kudus-Mu juga ada dengan saudara-saudara kami yang mendengarkan pada saat ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 14. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Demikianlah sabda Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Tuhan pada saat ini dari Matius 11 ayat 16 sampai 19 dan dilanjutkan ayat 25 hingga ayat 27. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema minggu, tema kebaktian virtual saat ini, jangan terus menentang. Ini menjadi topik yang sungguh menarik untuk kita renungkan, menarik untuk kita hidupi dan kita refleksikan di dalam kehidupan kita pribadi. Bahkan di tengah pandemi ini, di saat kita tidak bisa bersama-sama di gereja Tuhan, tapi kita bisa bersama-sama dalam satu pengharapan di dalam Tuhan, meskipun di rumah masing-masing dan ataupun di mana berada saat ini. Saudaraku, perenungan firman Tuhan hari ini saya coba mengajak saudara untuk merefleksikan sebuah kutipan menarik, lucu, namun sungguh menggambarkan kenyataan. Kutipan yang saya sendiri lupa siapa yang buat, tapi saya pernah membacanya begini. Ada tipikal orang dan bagaimana meresponinya berdasarkan karakternya. Yang pertama, orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu adalah orang yang bijak. Ikutilah dia. Yang kedua, orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dia tahu adalah orang yang tertidur. Bangunkanlah dia. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi dia tahu bahwa dia tidak tahu adalah orang yang kanak-kanak. Ajari dia. Yang keempat, orang yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu adalah orang yang bebal. Jauhi dia. Ini adalah karakter yang ada. Tentang orang yang bijak, kategori pertama tentu tidak usah dibahas lagi. Tinggal diikuti. Tentang orang yang tertidur, tidak terlalu berat pekerjaan orang untuk membangunkan, karena hanya sekadar membangunkan saja. Tentang kanak-kanak, tentu proses yang akan membantunya memahami pengajaran kita, tinggal semangat kita untuk terus mengajari. Namun bagaimana dengan orang bebal? Saya rasa kita sepakat bahwa ini sungguh menyebalkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang berbahagia, saya yakin kita semua pernah menghadapi orang-orang bebal yang sungguh-sungguh membuat kita makan hati, greget, dan bahkan cenderung marah, kesal, boro-boro untuk diikuti, dibangunkan dengan cara apapun, diajari dengan metode apapun, kelihatannya tidak akan berguna, sebab dia akan merasa lebih mengetahui, lebih mampu, dan memandang segala yang kita sampaikan itu tidak berguna, tidak ada nilainya, harganya untuk dia. Saudaraku, tentang ini Tuhan Yesus seolah hendak mengatakan perasaan yang sama dalam menghadapi orang bebal yang kerjaannya selalu nyinyir dan menjadi penentang. Orang Yahudi yang merasa paling hebat, paling pintar, paling yakin mengetahui rahasia kerajaan Allah serta proyek keselamatan yang diperbuat Allah. Orang Yahudi yang selalu mendambakan kedatangan Mesias, namun bebal ketika ditunjukkan Allah rintisan dan penggenapannya. Allah mengirimkan Yohanes sebagai perintis jalan bagi Mesias, malah dituding sudah gila hanya gara-gara tidak mau makan seperti yang mereka makan, tidak mau minum seperti yang mereka minum. Namun ketika Allah mengirimkan Tuhan Yesus sebagai penggenapan kemesiasan itu, salah juga. Dituding dia sebagai pelahap dan peminum alias rakus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga mau makan dan minum yang seperti mereka makan minum. Dipikir-pikir maunya apa gitu ya? Maunya apa sih? Orang Yahudi menolak segala tawaran Allah. Yohanes Pembaptis maupun Yesus serba salah. Semuanya ditentang. Saya selalu menganalogikan peristiwa ini dalam peristiwa
bagaimana masyarakat hidup di masa pandemi COVID-19 ini, saya merasa bahwa kebebalan ini juga ada. Meskipun saya tidak akan menuduh siapa dan seperti apa bentuknya, tapi ketika kita masuk ke fase demi fase tatanan perubahan hidup yang disebut sebagai new normal atau apapun namanya, yang pasti di masa pandemi hidup itu mesti masuk dan taat kepada protokoler kesehatan yang diwajibkan. Dilarang berkerumun, jaga jarak, tetap steril, cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi toh banyak juga orang yang bebal, merasa lebih hebat. Atau bahkan juga ada orang yang merasa lebih beriman dan percaya bahwa Allah melindunginya. Luar biasa. Dan kita lihat apa yang terjadi. Begitu susahnya menangani penyebaran ini, memutus rantai penyebaran, karena orang banyak menentang itu. Banyak orang merasa hebat di situ. Maka tidak heran penanganan pandemi ini jadi lebih rumit. Bukan karena penyakitnya, tapi karakter orang-orang yang ada di dalamnya. Menentang dengan berbagai argumentasi. Dan saya yakin kita semua tidak ada yang begitu, jemaat Tuhan. Saudaraku, tapi satu hal, kedegilan dan kebebalan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Kedegilan dan kebebalan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Yesus jelas mengatakan itu. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Sekalipun demikian, hikmat Allah dari semua perbuatan mereka terbukti dibenarkan melalui hasil-hasilnya. Saudara, ini adalah sebuah gambaran akan kehidupan kita. Ternyata kita berjuang dan mesti berjuang lagi, dan tidak boleh menyerah dan kalah terhadap kaum yang bebal dan degil yang suka menentang. Sekaligus juga kita juga jangan tampil sebagai orang-orang bebal dan penentang. Ini dua dimensi ini. Kita mesti berjuang menghadapi orang-orang bebal penentang, sekaligus kita juga berjuang untuk menjadikan diri kita tidak bebal dan menentang. Sebab ternyata semuanya bersumber dari ketidaksadaran akan kebodohan dan ketidaktahuannya. Orang yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu adalah orang-orang bebal. Jauhi dia. Karena begitu. Meskipun firman Tuhan hari ini berkata, ini bukan soal menjauhi atau tidak menjauhi, tapi bagaimana soal hikmat Tuhan yang akan memenangkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau bercerita tentang masa kecil remaja saya. Saya itu habiskan di kampung di wilayah Toba, Sumatera Utara. Ada pemandangan unik di jajaran rumah adat yang ada di sana. Terdapat sebuah batu besar, batu padas yang sungguh besar, itu di sisi depan rumah di bawah atap. Batu padas itu sangat keras, dipukul pakai palu, pakai apapun itu yang keras itu sulit, bahkan tangan kita bisa hancur, bisa remuk. Namun yang menariknya, ada satu lubang kecil yang sangat dalam gitu ya, konstan melubangi dari atas batu. Menarik gitu. Saya pastikan itu tidak dibor, tidak ada bor listrik di situ, tidak dibor itu. Tapi dari mana sumbernya? Kok bisa gitu? Tahukah saudara bahwa itu ternyata bersumber dari tetesan-tetesan air hujan yang jatuh. Setiap musim hujan, setiap datang hujan, dari atap itu menetes dan terus menetes, akhirnya membuat lubang di batu padas yang keras itu. Dipikir-pikir ini mustahil ya. Bagaimana air yang lembut begitu ya bisa membuat batu padas berlubang, sementara palu yang besar tidak sanggup menghancurkannya. Saudaraku, ini mungkin bisa menjadi ilustrasi bagi kita dalam bersikap menghadapi orang-orang bebal, orang-orang penentang, orang-orang yang suka keras kepala, degil, gitu ya. Sekali lagi, apa itu tetesan-tetesannya itu? Hikmat Allah. Hikmat Allah yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat 19 sesungguhnya merupakan proyek internalisasi dan penguatan diri kita bagi para pejuang-pejuang perubahan untuk selalu berkata bahwa jika Tuhan mau, batu-batu pun bisa diubah menjadi muridnya. Maka sekali lagi, tidak ada bahasa gagal dan menyerah bagi kita untuk memberitakan perubahan, pertobatan, dan pembaharuan hidup. Sekaligus juga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau mengubahkan diri, hidup, bertobat, mengalami pembaharuan Tuhan.
Tidak ada alasan untuk itu. Kenapa? Karena itu bisa diubahkan oleh hikmat Tuhan. Saudaraku, meski kenyataannya orang-orang yang menentang pembaharuan dan keselamatan hidup itu akan selalu ada di sekeliling kita, akan selalu menjengkelkan kita. Tapi tunggu dulu, kita juga harus introspeksi. Jangan-jangan kita juga adalah orang yang seperti itu, yang sukar untuk menerima pembaharuan hidup, keselamatan Tuhan. Saudaraku, meskipun kenyataannya banyak orang yang menentang pembaharuan dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus, justru Yesus memandang dari sisi lain yang membuatnya berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi." Ternyata kehadiran para penentang tidak membuat orang lain gagal menerima pembaharuan. Orang lain menerima pembaharuan dan keselamatan hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Meskipun banyak orang bebal, ada juga, pasti ada yang mau mengubahkan diri gitu loh. Saudara, ini juga mengingatkan saya ketika masih baru. Pengalaman pertama saya menjadi pendeta dan melayani khotbah perdana. Ini menjadi pengalaman saya. Waktu saya naik mimbar khotbah perdana, kok saya melihat jemaat pada bosan gitu ya, ngantuk, tertidur bahkan. Saya merasa gagal. Ini saya pengkhotbah apa ini? Kok semua tertidur begitu ya? Terus selesai ibadah, saya langsung laporan ke pendeta senior, mentor saya. Saya tanya, saya gagal jadi pendeta. Lah kenapa? Saya khotbah semua pada tidur, bosan. Saya merasa saya nggak bisa menjadi pengkhotbah. Beliau tertawa. Dia bilang, cepat amat putus asa gitu ya, cepat amat menyerah. Cukup perbaiki diri aja, sembari percayalah, dari sekian banyak orang yang tertidur itu pasti ada satu orang yang mendengarkannya. Itu menarik ya. Dari sekian banyak orang yang tertidur mendengarkan khotbah, pasti ada satu orang yang mendengarkan. Mudah-mudahan dia bisa berbuah melalui dia. Jadi jangan menyerah bahwa kita tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kebebalan dunia. Cepat atau lambat, perubahan itu pasti akan terjadi. Ini pengalaman juga buat saya ketika ada seorang ibu konseling datang tentang anaknya yang sungguh-sungguh luar biasa kelakuannya. Si ibu berkata, "Pak Pendeta, saya mau berhenti untuk peduli ke anak saya." Nah, kenapa? Saya sudah berbuat baik, berdoa, tidak ada gunanya. Tidak berubah dia. Terus saya bilang begini, "Percayalah Bu, dia pasti berubah." "Enggak, dia nggak akan berubah." Si ibu malah marah ke saya. Terus saya bilang, "Pasti berubah." "Kapan?" katanya. Saya bingung, kapan, mana saya tahu gitu ya. Ya, "Kapan Pak Pendeta?" Saya jawab begini, "Dia pasti berubah kalau ibu sudah meninggalkan dunia ini, sudah mati." Ngamuk dia. Dia bilang, "Untuk apa lagi? Kalau saya sudah mati, ngapain juga? Nggak usah pun dia berubah gitu." Waduh, saya tanya ke dia. Ada dua hal yang mau saya tanya. Pertama, apakah ibu menginginkan anakmu berubah baik, atau menginginkan ibu melihat anakmu berubah baik? Itu hal yang berbeda. Ketika ibu menginginkan anakmu berubah baik, hidup atau mati, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena hidup atau mati pun ibu, kelak dia bisa berubah. Tapi kalau ibu mau mengubah dia menjadi orang baik hanya untuk ibu lihat, sebenarnya itu egois saja. Ibu sedang mementingkan diri sendiri, bukan anakmu yang kamu pentingkan. Ini menarik ya, ternyata perubahan itu akan muncul ketika Tuhan mau mengubahkannya. Saudaraku, Yesus tidak pernah berhenti mengundang kita untuk masuk dalam pengenalan akan Dia, sekaligus menjadi sumber kelegaan bagi kita. Ini ya, ketika ayat ini lompat ke ayat 25-27, saya mau mengatakan ini adalah penghiburan dari Tuhan untuk menguatkan kita untuk tetap bertahan sebagai pembaharu, untuk mengubah, untuk berusaha untuk memenangkan kehidupan relasi kita dengan para penentang-penentang bebal, sekaligus juga menjadi sebuah kekuatan baru bagi kita untuk mengubahkan kita juga. Jangan-jangan kita juga orang yang bebal itu. Yesus tidak pernah berhenti mengundang kita untuk masuk dalam pengenalan akan Dia, sekaligus menjadi sumber kelegaan bagi kita. Dia berkata, "Marilah kepadaku." Marilah kepadaku adalah panggilan anugerah, saudaraku.
Setiap orang yang memenuhi panggilan itu akan masuk ke dalam pengenalan mendalam akan Kristus yang memberi kelegaan, yang melepaskan segala beban dan kepenatan hidup kita, sekaligus menguatkan kita sebagai pejuang perubahan agar menganggapnya sebagai kuk yang enak dan beban yang ringan. Jika ada bebanmu hari ini, katakanlah bahwa hari ini engkau sedang diajak Tuhan untuk berdoa sekali lagi. Ini menjadi pesan firman Tuhan hari ini tentang kondisi ini, di tengah kehidupan kita, bahwa jangan terus menentang itu untuk orang dan diri kita. Tapi saya mau juga, firman Tuhan mau katakan juga, jangan pernah berhenti untuk memenangkan hidup dari kehidupan orang-orang yang menentang, dan juga mengubahkan diri untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Amin. Bapak dan Ibu jemaat sekalian, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman menurut pengakuan Imam Rasuli. Dan hendaklah masing-masing kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik yang selalu mengurapi kami dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan ketika saat ini dalam persekutuan kami, persekutuan daring, persekutuan online, persekutuan yang mungkin Tuhan terpisah secara fisik. Kami percaya Tuhan, tapi kami dipertemukan dalam rohani kami, dalam kehidupan jiwa kami yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu menjadi titik berangkat kami untuk datang ke hadapan Tuhan merendahkan hati, untuk memohon selalu kepadamu ya Allah sumber hidup, untuk menguatkan seluruh jemaat Tuhan, menguatkan seluruh gereja Tuhan, menguatkan seluruh umat Tuhan, menguatkan seluruh penghuni dunia alam semesta ini, untuk selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami merendahkan hati untuk memohon belas kasihan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk selalu taat, untuk selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Ketika kami boleh hidup dalam firman, dan kami percaya Tuhan yang mengurapi kebenaran firman yang sudah kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengubahkan semangat hidup kami untuk menghadapi penentangan-penentangan akan keselamatan terhadap Tuhan, dan juga untuk menguatkan diri kami, untuk mengubahkan kami mau menerima keselamatan dari Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini tidak henti-henti kami berdoa untuk kondisi kehidupan kami yang membuat segala aktivitas kami menjadi terbatas. Bahkan kami akan mengubahnya Tuhan, menghadapi hidup yang tidak normal dengan cara-cara yang normal. Kami berjuang untuk itu Tuhan. Maka pada saat ini kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memulihkan kami, memulihkan kehidupan dunia ini untuk selalu boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan mampu Tuhan mengembalikan kehidupan, harmonisasi kehidupan kami kembali. Kami berdoa kiranya pandemi COVID-19 ini Tuhan menjadi pendidikan pengajaran bagi kami untuk hidup dengan baik. Kami juga memohon Tuhan berkenan
untuk menyembuhkan, untuk menghilangkannya, dan pada akhirnya Tuhan kami bisa hidup dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengamanan pandemi COVID-19 ini. Yang percaya mereka Tuhan utus dengan hikmat yang daripadamu. Mereka bertanggung jawab penuh agar negara ini, bangsa ini kembali pulih. Kami berdoa juga bagi para medis, relawan yang bekerja dalam proses pemulihan pasien terinfeksi COVID-19. Bapa di surga, kami percaya mereka adalah pionir-pionir penyelamatan bangsa ini. Oleh karenanya, berkati mereka, lindungi mereka Tuhan, kuatkan mereka dalam kehidupan yang benar-benar berpengharapan kepadamu, sehingga dari tangan mereka mengalir kesembuhan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja secara umum, agar dapat terus melakukan tugas panggilannya, agar mampu tetap hidup di dalam persekutuan, di dalam kesaksian dan juga pelayanan bagi sesama. Kami percaya Tuhan, gereja-gerejamu, seluruh jemaat dan pelayannya bersatu padu mewujudkan kerajaan Allah yang damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat GKI Pulau Mas dan Bajem Harapan kita yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan kami, Bapa di surga, kami percaya jemaat-Mu, Gereja Kristen Indonesia Pulau Mas ini Tuhan adalah berkat Tuhan, adalah perwujudan kerajaan Allah yang hidup di tengah-tengah persekutuan dunia ini. Bapa di surga, kiranya melalui gereja ini mengalir kesembuhan, pemulihan, persahabatan, dan pengharapan. Kami percaya Tuhan, seluruh jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit beroleh kesembuhan dan pengharapan, yang dalam kelemahan dikuatkan, dalam pergumulan hidup mereka beroleh kasih setia-Mu, dan pada akhirnya mereka menyadari bahwa Tuhan selalu ada untuk mereka. Terberkatilah gereja-Mu ini, terberkatilah jemaat-Mu GKI Pulau Mas dan Bajem Harapan kita menjadi gereja yang luar biasa, yang terus mengalirkan berkat sukacita di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, yang percaya mereka boleh bangkit kembali, dan seluruh unsur-unsur kehidupan ini saling topang menopang untuk pemulihan ekonomi, untuk pemulihan stabilitas negara, dan apapun itu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap majelis jemaat dan badan pelayanan baik di GKI Pulau Mas maupun Bajem Harapan kita, tetap dimampukan untuk melakukan tugas pelayanannya. Yang percaya mereka terberkati Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan di gereja ini adalah hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab untuk hidup melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya banyak hal yang kami butuhkan dalam hidup kami, banyak hal pergumulan kami. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan memulihkan kami, yang selalu menguatkan kami untuk selalu berharap dan berpengharapan kepada kasih setia-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu jemaat sekalian, tibalah saatnya kita untuk pelayanan persembahan. Pada saat ini, kita akan memberikan ungkapan syukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai oleh gereja Tuhan di dalam pelayanan yang dilakukan. Ayat Alkitab yang mendasari dalam pelayanan persembahan ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita bawa persembahan ini dalam nyanyian Kidung Jemaat 289 ayat 1, 6, dan 9. Tuhan Pencipta Semesta.
Bapak dan Ibu jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Pada saat ini, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu dalam mengelola persembahan ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali dalam peribadahan keseharian kita. Kita akan diutus untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam keseharian kita. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 424 ayat 1, 3, dan 4, Tuhan menginginkan daku. Sebuah pujian untuk menguatkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dari kehidupan ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah sahabat bagi sesama di dunia ini. Terpujilah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.